Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, dunia semesta ini di pagi yang sangat cerah ini Allah berikan kepada kita. Semoga ini adalah bagian dari tanda cinta Allah kepada kita untuk menjadikan kita ini orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sudah ada di penghujung dan ini artinya kita akan berpisah dengan Ramadan. Sebagaimana Ramadan adalah tamu, maka tamu itu adalah tamu yang kita cintai, tamu yang kita nantikan kedatangannya dan kini telah akan kembali, maka bagaimana reaksi kita? Tentu tidak semua orang akan bersedih dengan pulangnya tamu. Ada juga yang rasa biasa-biasa saja dan bahkan ada yang mengharapkan tamu itu segera kembali. Karenanya mengingatkan apa yang sudah kita sampaikan tentang puasa secara psikologis, ada 4 tingkatan, maka ada di tingkatan mana puasa kita. Kalau kita merasa bahwa puasa kita adalah puasa anak-anak, yakni latihan puasa dan melaksanakan puasanya karena diperintah oleh orang tua, dan puasanya kadang kalau sudah haus minum dan nanti melanjutkan puasanya lagi, atau puasanya hanya sampai di adzan zuhur saja atau puasa beduk. Maka bagi puasa yang seperti anak-anak ini tidak ada perasaan sedih ketika Ramadan itu meninggalkannya, ketika kewajiban puasa tidak lagi ada. Yang kedua, bagi puasanya yang mendekati kepada usia remaja, maka di sini justru ada sedikit rasa berbaur antara senang ditinggalkannya puasa, meninggalkan Ramadan, dan ada juga sedikit perasaan sedih, tetapi ini tidak begitu membekas di dalam dirinya. Karena sebagian remaja, puasa menjadi belenggu untuk membatasi makan dan minum, membatasi gerak aktivitasnya, sehingga ada yang merasa bahagia ditinggalkan bulan Ramadan. Sedangkan golongan yang ketiga adalah golongan yang dewasa. Ini sudah mulai merenungi apa yang sudah aku dapatkan dari puasa ini, sehingga ditinggalkannya puasa bukan karena tidak lagi ada ampunan dan kewajiban berpuasa, tetapi puasanya belum dilaksanakan sepenuh hati dan banyak amalan-amalan yang ditinggalkan begitu saja atau melaksanakan ibadah cukup apa adanya. Sedangkan golongan yang keempat adalah golongan orang tua atau lansia. Disinilah mereka merasakan kesedihan ditinggal bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bagi para lansia adalah ladang untuk bercocok tanam
menanam yang banyak dan mencari bibit-bibit yang unggul sehingga panennya akan melimpah dan tentunya akan mendapatkan hasil yang sangat banyak. Para lansia tidak lagi berpikir tentang dunia. Kesempatan puasa adalah kesempatan yang paling baik untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala dalam rangka memberatkan timbangan kebaikan. Para orang tua inilah yang akan bersedih ketika puasa itu meninggalkannya. Ramadan berlalu, maka kesedihan menyertainya. Untuk itu, mari kita merenungi diri di mana tahapan kita ini. Orang yang beriman tentu saja memiliki hati dan cinta kasih, sehingga puasa itu meninggalkan kita, kesedihan pun datang menghampirinya. Layaknya ketika kita kedatangan tamu, maka kita selalu tergesa-gesa untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka memberikan penghormatan kepada tamu itu. Yang kedua, ketika ada tamu, tentunya kita akan memberikan lungguh, suguh, dan suguh. Lungguh ini artinya apa? Kita memberikan ajang kepada hati kita untuk menerima tamu itu, melaksanakan amal-amal kebaikannya, sehingga tamu itu akan kita hormati. Dan suguh tentu agar tamu kita ini menjadi senang, maka kita suguhi yang terbaik. Maka Ramadan yang kita suguhkan kepada tamu ini adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu wajib maupun yang sunnah. Dan ketika Ramadan, tamu kita ini akan meninggalkan kita, sebagai tuan rumah akan selalu memberikan oleh-oleh, buah tangan yang terbaik kepada tamunya agar mendapatkan kesan baik dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh-oleh apa yang akan kita berikan kepada tamu Ramadan ini adalah amalan-amalan yang terbaik, pahala-pahala yang dicatat oleh Allah untuk puasa kita. Itulah menjadi oleh-oleh yang terbaik bagi tamu kita. Karenanya kita tidak perlu ragu dengan Ramadan meninggalkan kita, karena ini sebagai siklus waktu yang Allah tentukan. Tetapi semangat Ramadan itulah yang harusnya kita jadikan momen untuk melakukan amalan yang lebih baik. Karenanya ciri daripada ada peningkatan amalan di bulan Ramadan ini, para ulama menyampaikan inna min alamati qabulil hasanati al hasanatu ba'dah. Jadi alamat diterimanya sebuah kebaikan adalah akan diikuti kebaikan berikutnya. Artinya apa? Kalau Ramadan membekas di dalam diri kita, maka akan melakukan kebaikan-kebaikan di kemudian hari. Sholat yang selama ini belum tepat waktu, maka meningkat menjadi tepat waktu. Sholat yang belum berjamaah, maka akan meningkat menjadi sholat berjamaah. Begitu juga yang selama ini derma kita, amal kita, infak, bisa meningkat jumlahnya seiring dengan kelapangan dada kita, keikhlasan kita. Karena amal infak ini semakin banyak, semakin ikhlas,
itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat menyuguhkan harta bendanya untuk disodakohkan, diamalkan demi kepentingan agama, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka berikan hartanya kepada Rasulullah untuk berjuang menegakkan kalimatullah. Karenanya puasa yang sudah hampir di ujung pintu dan melambaikan tangan untuk perpisahan, janganlah kita tangisi secara formal, tetapi tangisilah secara batiniah. Karena dengan puasa yang akan meninggalkan kita ini, tentu saja puasa akan menjadikan perilaku pada bulan-bulan yang akan datang. Semoga kita dijadikan sebagai salah satu hambanya yang sedih ketika ditinggal Ramadan, karena tidak lagi ada amalan-amalan yang pahalanya dilipat gandakan, sementara pintu-pintu surga ditutup dan kembali belenggu setan mulai dibuka. Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintahnya, dan kita berani punya nyali untuk menghindari apa yang dilarang olehnya. Semoga sekali lagi di akhir Ramadan ini kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbil afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun dan suka memberi ampunan. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, keluarga kami, anak cucu kami, bangsa dan negara kami, sehingga negara kami menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Islam tumbuh subur di dalam negeri kami atas karuniamu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.